Baik, bismillah, alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Begini Ustaz, jadi kan mungkin di akhir-akhir ini nih, terutama di masa pandemi ini, kita banyak sebagai sebagai murid kita, sebagai santri Mhm. atau sebagai pelajar, sebagai thalabul ilm, kita tuh banyak banget sekarang tuh menghadapi problem-problem terutama permasalahan tentang menuntut ilmu ini. Baik. Nah, di rumah terutama sekarang nih ketika di pandemi ini kita kan belajar keseharian itu yang biasanya kita di bawah panduan dari guru kita Mhm. atau di ustadz kita. Mhm. Nah, sekarang kita kan nggak bisa nih di bawah panduan mereka karena Mhm. mungkin keterbatasan jarak ya, Mhm. atau mungkin karena mungkin kalau kita mengandalkan online kelas atau itu mungkin agak sedikit rumit ya, Mhm. tidak sebagaimana ketika kita masih offline. Mhm. Nah, gimana kita selama liburan ini, maksudnya Mhm. selama pandemi ini, Mhm. proses belajar kita di rumah tuh gimana sih, Set, harusnya? Baik. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah, bahwa eh, di masa-masa seperti ini memang kita melihat kebanyakan kita semuanya berada di rumah, kan ya? Baik itu santri, siswa, siswi semuanya. Nah, bahkan guru-guru pun juga kan gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang ada di rumah yang cukup banyak ini untuk bisa belajar mandiri kan gitu. Sebenarnya apa sih arti daripada belajar mandiri itu kan gitu? Supaya tidak kita salah kaprah bahwa belajar mandiri itu tuh sebenarnya adalah seseorang belajar, ya, dia mempelajari disiplin ilmu yang dia inginkan. Kemudian bukan berarti dia belajar hanya sendirian, dia membaca sendirian, paham nggak paham kan gitu ya. Bukan. Tapi belajar mandiri itu bisa artinya berkelompok gitu kan ya. Belajar mandiri itu artinya bisa dia belajar membaca, dia coba pahami. Ketika ada yang dia tidak pahami, dia bisa tanyakan kepada gurunya. Bisa lewat telepon, bisa lewat online kan gitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan belajar mandiri. Jadi belajar mandiri itu jangan seolah di mindset kita adalah bahwa belajar mandiri itu kita harus belajar di rumah sendiri tanpa ada bimbingan sama sekali kan gitu. Bahwa belajar mandiri itu ya kita belajar ketika kita tidak tahu, ya mungkin kita bisa diskusikan dengan ya teman-teman kan gitu, atau bisa kita diskusikan dengan cara bertanya kepada guru. Nah, itu yang harus kita pahami tentang belajar mandiri itu terlebih dahulu. Oh, jadi belajar mandiri itu bukan hanya terfokus kita belajar sendiri dengan Enggak, otodidak gitu, bukan? bukan secara otodidak kita pelajari ya, karena kan ya mungkin ada siswa-siswi yang tidak mengetahui itu kan gitu ya, artinya yang dia tidak bisa mengetahui beberapa disiplin ilmu kan gitu. Ya. Tapi dengan dia belajar, ketika ada yang dia tidak pahami, dia bertanya. Ya. Dan wasilah, ya, perantara seseorang untuk bisa bertanya di zaman ini, subhanallah sudah sangat banyak sekali. Bisa dengan video call, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan Google Classroom, bisa dengan macam-macam. Ya, intinya ya tidak ada kata untuk ya tidak memanfaatkan waktu untuk belajar di rumah. Gitu. Nah, mungkin kita sebagai tulab ilmu ini banyak merasa kesulitan ya di rumah karena kita Hmm, tidak terbiasa untuk hmm, belajar tadi mandiri hmm, hmm, maupun belajar di itu sendiri atau hmm, bertanya ke ustadz. Nah, hmm, ada nggak sih tips-tipsnya? Karena kan biasa kan kita sebagai murid kan kita hmm, hanya tahu kan kurikulum atau misalnya yang sudah ditentukan oleh gurunya. hmm, hmm. Nah, kalau kita belajar sendiri kan kita sebenarnya butuh ilmu juga Betul. untuk bagaimana cara belajarnya itu. Baik. Nah, ada tips-tipsnya nggak mungkin, Ustaz? Baik, yang pertama, belajar mandiri itu harus kita tumbuhkan kemauan gitu ya. Iya. Harus kita punya inisiatif bahwa kita ini adalah talibul ilm dan butuh untuk belajar. Maka kita tumbuhkan kemauan terlebih dahulu. Ini yang paling kunci pertama ini. Karena waktu yang banyak ini, kalau nggak kita tumbuhkan kemauan untuk belajar,
Maka banyak sekali nanti faktor-faktor penghalangnya kan gitu ya. Baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, contoh di antara faktor internal adalah dari diri kita sendiri. Biasanya kan kalau banyak waktu kosong itu kan membuat orang tuh untuk malas gitu kan ya. Untuk berleha, bersantai, banyak digunakan untuk bermain. Apalagi di zaman kita saat ini kan gitu. Banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Faktor eksternalnya adalah ya mungkin dengan gadget, kan orang ya akhirnya mengisi waktu-waktu kosongnya hanya disibukkan dengan gadgetnya, dengan YouTube kan gitu ya, dengan Facebook ataupun dengan hal-hal yang lain. Ya, ini penghalang-penghalang semuanya ini kan gitu. Ataupun dengan teman-temannya sering berkumpul, akhirnya ya sudah tidak ada waktu lagi untuk belajar mandiri. Maka tips yang pertama ketika kita ingin belajar mandiri di rumah ataupun di mana saja, tips yang pertamanya adalah kita harus tumbuhkan dulu kemauan. Ya, keinginan kita ingin belajar kan gitu. Bahwa ya saya ini seorang pelajar, seorang thalibul ilm, bahwa ya waktu yang ada ini saya gunakan untuk belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran. Kesadaran bahwa belajar itu penting gitu lah. Jadi tidak hanya cukup menumbuhkan keinginan belajar, tapi kesadaran bahwa belajar itu penting kan gitu. Ya, belajar itu penting. Makanya ketika ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, ya kan? Nah, sampai kapan kita ini belajar kan? Maka kata Imam Ahmad mengatakan apa? Ya, kita belajar nih dari semenjak buayan sampai masuk ke liang lahat. Bahwa intinya kita hidup ini harus belajar. Ya, nah sebagaimana para ulama juga mengatakan, ya seseorang hidup di atas dunia ini, ya yang paling penting dia harus perhatikan ada dua hal, ilmu dan amal kan gitu. Nah, ilmu ini nggak akan didapat melainkan dengan belajar. Dan ilmu ini ya akan didapat dengan kita mengisi waktu-waktu luang kita untuk belajar, untuk terus belajar. Dan juga perkataan Al-Imam Syafi'i, ya kan, "Nam akhi lan tanal ilma illa bisittatin," kan gitu ya. Nah, wahai saudaraku, bahwa engkau tidak akan dapatkan ilmu melainkan dengan 6 hal. Yang pertama kata beliau, dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman, kan gitu. Pertama, engkau akan dapat ilmu ketika engkau cerdas. Artinya cerdas itu bukan berarti EQ-nya harus tinggi-tinggi, enggak kan. Dia punya cara, metode lagi untuk belajar. Dia tumbuhkan kesadaran bahwa saya harus belajar kan gitu. Ini bagian daripada kecerdasan kan. Wahirsun, dan dia punya kesungguhan, istihad, siap berkorban, berjuang kan gitu. Bagaimana caranya untuk mematahkan syaitan yang berusaha untuk menggoda dia, ya bagaimana cara mematahkan faktor eksternal tadi kan ya, hal-hal yang menggoda-goda kita untuk membuat kita malas, ya jiwa kita yang mendorong kita untuk terus merongrong kita untuk santai, berleha, bermas-mas. Ini kita harus patahkan dulu semuanya kan gitu. Nah, ini butuh istihad, kesungguhan. Kemudian yang berikutnya kata beliau adalah wabulghah, ya bahwa ya belajar itu butuh biaya, butuh dana. Apalagi di zaman kita saat ini atau di akhir-akhir ini, di masa-masa pandemi ini, ya orang belajar memang harus butuh biaya. Dia harus searching, dia kadang harus masuk Zoom, harus masuk Butuh Google kuota. Classroom, butuh kuota, dan ini harus berkorban. Dan orang tua pun juga harus siap berkorban demi anaknya kan gitu. Ya bahwa jangan pelit-pelit lah kalau untuk belajar kan. Ya harus korbankan semua. Bahkan salah satu ulama ya, kibar, salah satu di antara syekhnya ataupun gurunya Imam Malik, Rabi' Ar-Rai, ya, ibunya menginfakkan harta 83 miliar untuk belajar, untuk mengajarkan anaknya ilmu, mengorbankan hartanya 83 miliar, ya. Kalau diuangkan dengan uang kita sekarang, ya, kalau nggak salah 38.000 dinar. Nah, 38.000 dinar kalau diuangkan 83 miliar. Itu hanya untuk belajar, ya. Jadi orang tua ya harus siap berkorban kan gitu demi anaknya bisa belajar. Nah, di masa-masa pandemi seperti ini butuh kuota dan seterusnya. Nah, ini wabulghah. Yang kelima adalah suhbatu ustadin. Si anak ini harus sering-sering dia bertanya kepada guru. Nah, makanya tadi belajar mandiri itu bukan berarti otodidak. Belajar mandiri ketika dia nggak paham, telepon ustadznya, telepon gurunya, diskusi dengan teman-temannya. Ini harus aktif kan itu. Bukan berarti dia hanya ngobrolin tentang
di grup dia bersama dengan teman-temannya tentang bola, tentang ini kan gak ada manfaatnya. Tapi coba diskusi ilmiah, kan saling bertanya. Makanya saya berharap ya khususnya kepada santri-santri saya yang ada di Pondok Pesantren Babu Salam, ya ketika kalian berada di rumah, ya tolonglah kalian rajin untuk belajar mandiri, buka buku, kemudian setelah itu apa? Kalau ada yang nggak difahami, tanyain kepada ustadznya banyak sekali dan saya kira semua ustadz bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian kan gitu. Nah ini juga butuh untuk didorong oleh orang tua semuanya kan, untuk didorong supaya anaknya aktif kan gitu. Nah ini suatu ustadzin, waktu zaman dan untuk ilmu itu ya panjang masanya sampai akhir hayat kita terus akan menuntut ilmu kan gitu. Nah ini kita harus tumbuhkan kesadaran ya. Dan salah satu cara di antara menumbuhkan kesadaran bahwa menuntut ilmu itu penting adalah di antaranya kita harus mengetahui apa sih keutamaan orang yang menuntut ilmu kan gitu. Nah, saya kira kalau untuk santri Babu Salam mereka udah sering sekali mendengar tentang keutamaan menuntut ilmu ya dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Nabi, ya kan Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah kan gitu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Jadi harus difahami dulu nih, apa sih keutamaan orang menuntut ilmu agama khususnya kan gitu. Ataupun apa sih keutamaan orang yang menuntut ilmu dunia? Ya jika diniatkan untuk kebaikan dirinya dan untuk kebaikan kaum muslimin, ada juga manfaatnya kan gitu. Nah, ini harus ditumbuhkan dulu. Setelah itu apa? Untuk menumbuhkan kesadaran bahwa menuntut ilmu itu penting, ya baca sejarah-sejarah para ulama gimana mereka menuntut ilmu kan. Ya baik itu Al-Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Al-Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya kan. Kita baca sejarah para ulama atau baca sejarah tokoh-tokoh, baik itu tokoh-tokoh kaum muslimin kan gitu ya. Atau mungkin ya tokoh dulu Islam tapi yang bisa menginspirasi umpamanya kan gitu. Tapi saya katakan tokoh-tokoh umat Islam udah cukup untuk menginspirasi kita di dalam menumbuhkan semangat untuk belajar. Nah, kemudian yang berikutnya untuk menumbuhkan semangat kita belajar, jangan lupa kita terus berdoa kepada Allah kan. Karena Allah katakan ya, kepada nabinya, ya Allah perintahkan kepada nabinya apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu kan gitu. Katakan wahai Muhammad, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Allah tidak perintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk disuruh Allah marzuqni kan enggak kan ya? Tapi yang disuruh adalah zidni ilma. Ini menunjukkan ilmu itu lebih penting daripada harta. Tapi kadang-kadang kita lebih mementingkan dunia, ya, harta daripada ilmu. Ya. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Dan juga kita sehabis sholat subuh umpamanya, ya di pagi hari kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah kan gitu ya, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Baru yang kedua rezeki yang halal. Baru yang ketiga amalan yang diterima olehmu. Jadi yang pertama adalah disuruh kita memohon setiap hari untuk menuntut ilmu. Ya, kalau kita hanya berdoa saja tapi nggak ada actionnya, kira-kira ada hasilnya nggak? Bakal nggak ada hasilnya kan ya. Jadi kita berdoa, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita pun action, ya kita pun coba mengatur waktu dan seterusnya. Insya Allah Allah akan bukakan jalan untuk kita. Nah, ini. Kemudian tips yang berikutnya adalah ya agar kita bisa belajar mandiri, apalagi di saat masa-masa sekarang ini, ya coba kita manfaatkan waktu kan gitu. Jadi bagaimana kita mengatur waktu? Ya ini memang sangat penting sekali. Ya maka waktu yang terbaik adalah waktu bagi mereka ini saat-saat ini ya SMP, SMA kan, kemudian mahasiswa ini waktu-waktu yang paling bermanfaat sekali. Nah, kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu keemasan di mana mereka belum punya beban tanggung jawab kan. Kalau nanti sudah punya tanggung jawab, baik itu sudah menikah ataupun sudah punya tanggung jawab yang lain, harus mencari nafkah, harus bekerja, udah punya jabatan lain sebagainya, waktu untuk ilmu itu sudah berkurang. Bukan berarti ya ketika sudah punya tanggung jawab kita nggak menuntut ilmu lagi, enggak. Ana dan antum masih terus untuk ilmu kan gitu. Nah, intinya bagaimana memanfaatkan waktu yang keemasan ini digunakan sebaik-baiknya, ya benar-benar digunakan sebaik-baiknya untuk ilmu. Coba kita perhatikan, ya
Ada pepatah Arab itu mengatakan apa? At-ta'allum fi shighari kan naqshi 'alal hajar, kan gitu. Ini manfaat sekali nih, manfaat orang yang menuntut ilmu di masa kecil. Ya, di masa keemasan, SMP, SMA ataupun dari SD ya, bahwa at-ta'allum fi shighar, ya, menuntut ilmu di waktu kecil, ya, di usia belia itu kan naqshi 'alal hajar, bagaikan apa? Mengukir di atas batu. Makanya ketika kita dulu belajar di waktu SD kan gitu ya, atau mungkin dari TK kita menghafal Quran gitu pelan-pelan sampai sekarang hafalan itu, nah masih ingat nggak? Masih ingat kan ya? Tapi kalau sudah menjadi Sudah besar, sudah sudah lupa. besar, bahkan Sehingga sudah di atas lupa. mahasiswa, lebih cepat lupanya. Nah makanya ini saya sangat menyarankan kepada santri-santri saya di Ma'had Babus Salam atau di Pondok Pesantren Babus Salam, cobalah manfaatkan waktu sebaik-baiknya, gunakan untuk menghafal Al-Quran Karim, ya, untuk menimba ilmu yang lain, ilmu akidah, fikih, hadis dan lain sebagainya, ya. Karena memang masa-masa kalian ini adalah masa-masa keemasan. Kalau nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya habis waktu tersebut. Ya, nanti baru timbul penyesalannya ketika sudah kita punya tugas, sudah punya tanggung jawab, baru menuntut ilmu. Tapi bukan berarti ya bukan berarti apa namanya terlambat, tidak. Nggak ada kata masa terlambat, tidak ada. Intinya berusaha terus. Nah, ini. Kemudian ada lagi, saya mau bawakan ini satu hadis. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan hadis ini sahih, ya. Hadis ini membuat motivasi yang sangat besar bagi kita dan juga sekaligus mencambuk kita nih. Ya, dan juga mencambuk nih bagi para orang tua untuk benar-benar perhatian dan fokus ya kepada anak-anaknya nih. Kata Nabi SAW, "Man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatiyus sin, akhlatahu Allahu bilahmihi wa damihi." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu imma belajar membaca atau belajar menghafalkannya, kan ya, belajar memahaminya, kan gitu. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang belajar Al-Quran, wa huwa fatiyus sin, sementara usia yang masih belia, usia muda, ya, maka apa manfaatnya? Manfaat yang paling besar yang akan dia dapatkan, ya, Allah akan mencampur adukkan ya Al-Quran itu ke dalam darah dan dagingnya. Makanya tadi ya, nah sebagaimana yang saya sampaikan bahwa orang yang belajar Al-Quran dari kecilnya dia sudah belajar bahkan menghafal, maka sampai tuanya pun insya Allah Al-Quran itu masih terus menempel karena sudah menjadi darah daging dia emang. Nah inilah ya di masa-masa saat ini waktu luang sangat banyak sekali. Hafalkan Quran, hafalkan hadis dan lain-lain sebagainya kan gitu. Nah maka memanfaatkan waktu ini ya caranya dengan dibagi waktu. Bukan berarti semua waktu kita digunakan untuk belajar. Ya bisa dibagi waktu, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk menolong orang tua, kan gitu kan. Ada waktu untuk bermain, kan gitu. Bukan berarti semuanya harus belajar. Ya kita tidak seperti Imam Nawawi lah ya. Nah kalau Imam Nawawi kan sehari belajar ya bisa sampai 12 mata pelajaran. Ya 12 disiplin ilmu yang berbeda kan sehari. Ya, dan nggak ada istilah bermain kan gitu. Ya apalagi nah para imam-imam yang lainnya ya kita bisa lah bagi waktu umpamanya dari subuh kita menghafal Quran, nanti jam 7 ya kita lanjut lagi kita buka buku ya kan sampai umpamanya jam 10, nanti dari jam 10 menjelang ke jam ataupun menjelang zuhur ya kita bisa santai lah mungkin diisi dengan hal-hal yang sifatnya ya tidak menghabiskan waktu juga dengan sia-sia, tapi hal-hal yang bermanfaat lah. Nah, kemudian nanti setelah zuhur kalau mau belajar silakan belajar. Ya, setelah itu ba'da asar, ya, ba'dal maghrib ada lagi, ba'dal isya, ya, ataupun sebelum subuh, ya, itu waktu-waktu yang sangat bagus sekali. Cobalah, ya, ini diatur waktunya dan ini seorang siswa, seorang santri harus bisa memanage waktu. Ini penting sekali nih. Orang yang belajar mandiri dia harus bisa memanage waktu. Nah, dulu anak ingat gimana ketika kita belajar dulu, ya kita buat tuh jadwal harian kan gitu ya. Nah, antum dulu kan, nah saya kira pasti ada lah buat jadwal harian kan. Dari jam sekian sampai jam sekian saya harus ngapain. Nah, ini bukan hanya sekedar apa? Sekedar tertuang di atas kertas, kemudian kita tempel tanpa kita laksanakan. Ya kita laksanakan dan kita coba untuk istiqomah dalam melaksanakannya kan gitu. Ini penting. Ya, istiqomah ini yang sangat penting karena yang memotivasi kita untuk belajar itu apalagi di saat seperti ini kita berada di rumah
nggak ada orang lain kecuali diri kita kan gitu. Ya, nggak ada orang lain yang memotivasi kita kecuali kita. Kalau santri ataupun siswa itu ketika di sekolah ataupun di pondok pesantren, yang memotivasinya ada guru-gurunya kan, harus belajar. Atau memang ya kan memang sudah aturan jam sekian ya kalian harus belajar kan gitu. Mau nggak mau dia harus belajar kan. Tapi kalau di rumah ya nggak ada yang mau, kalau orang tuanya ya sibuk semua dua-duanya, nggak ada motivasinya kecuali dirinya sendiri kan. Ada kemauan berarti. Ya. Nah ini santri harus bijak, harus pintar, harus cerdas dalam bagi waktunya. Ya. Kemudian ini mungkin yang terakhir mungkin barangkali ya tips untuk belajar mandiri, bahwa ketika kita belajar mandiri harus pintar-pintar mendahulukan ya mana yang terpenting dari yang penting. Ya. Jadi belajar itu bukan semuanya harus kita lahap, tapi tadrijian, harus bertahap kan gitu. Mana yang paling penting yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Karena mungkin orang sudah tumbuh semangatnya untuk belajar, sudah sadar bahwa belajar itu penting kan gitu ya. Ya. Dia sudah bisa bagi waktu. Tapi yang keempat ini dia nggak bisa. Artinya apa? Dia nggak dahulukan mana yang paling penting. Akhirnya dia baca ya baca referensi-referensi, baca buku-buku yang sekiranya itu belum saatnya untuk dipelajari atau hal yang sifatnya tidak begitu penting kan gitu. Tapi ada yang lebih penting yang harus dia pelajari terlebih dahulu. Nah ini ya seorang santri, seorang siswa harus bisa seperti itu. Umpamanya kalian punya 17 mata pelajaran. Mana yang dirasa ya, mana yang lebih penting dari 17 mata pelajaran tersebut? Pertama adalah Al-Qur'an, ya. Yang kedua adalah akidah, ya. Ini yang paling penting nih. Kemudian yang berikutnya adalah fikih, hadis dan terus begitu. Ya. Jadi porsi-porsinya juga harus dibuat kan gitu. Ya bahwa saya harus lebih banyak porsi menghafal Qur'annya, murojaah Qur'annya. Karena kalau nggak dihafal, nggak di murojaah, nanti cepat hilang kan. Nah, kemudian saya harus belajar akidah kan gitu. Ketika nggak ngerti, saya harus telepon ustadz yang mengajarkan akidah untuk ya tempat saya bertanya untuk bisa dijelaskan kan gitu. Dan seterusnya seperti itu. Jadi mendahulukan yang aham fal aham. Ya, dan ini bagi siapapun, ya baik bagi santri, bagi siswa, ataupun bagi orang-orang umum yang dia pengen belajar, ya dia harus dahulukan mana yang lebih penting dari yang penting. Ya, karena kalau enggak, ya nanti dia nggak akan dapatkan ta'silul ilm kan gitu ya. Nah ta'sil itu ya mendasar ilmunya, jadi tidak kokoh nanti ilmunya. Jadi ya mungkin kurang lebih seperti itulah tips, ada 4 tips di mana seseorang kalau ingin belajar mandiri supaya sukses, ya, dan kira-kira seperti itu, Ustaz Hasbi. Nah terakhir Ustaz mungkin Ustaz ya. Tadi mungkin setelah kita mungkin mendengar, Ana sendiri, Ana pribadinya teringat kepada salah satu athar atau salah satu hadis yang dimana pada saat itu seorang sahabat datang kepada Nabi yang mengadukan, Nabi, kita sebagai sahabat itu ketika mendengar atau ketika berada di halaqah atau di majelis Nabi, kita tuh merasa iman kita naik. Betul. Adapun ketika kita pulang ke rumah kita merasa seperti iman kita turun ketika kita merasa sedikit malas. Nah ini mungkin Anda pikir salah satu hal yang penting ya dalam belajar mandiri ini. Nah bagaimana sih ketika kadang kita baru pertama kali dalam mendengar nasihat atau mendengar mau'izah, biasanya kita tertimbul di hati ini Allah berikan kita semangat betul. Semangat dalam belajar, kita langsung wah ini harus belajar. Betul. Nah, ini kira-kira bagaimana cara untuk menjaga keistiqomahan ini di dalam, apalagi dalam belajar mandiri di rumah, karena mungkin tadi seperti yang dibilang ya, minimnya mungkin kalau di sekolah dulu ada pengawasan atau ada tadi jadwal dari guru. Nah, gimana sih di rumah ini? Bagaimana agar efektif belajar mandiri dan istiqomah dalam belajar mandiri ini? Ada nggak tipsnya? Anda teringat dengan satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Ya, dan seterusnya. Nah, hadis ini sahih. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan itu ada masa semangat. Likulli amalin syirrah kan gitu. Setiap amalan, belajar itu kan salah satu bentuk daripada amalan. Bahkan ya amal yang paling tinggi, yang paling besar pahalanya, ya, atau ibadah yang paling besar pahalanya adalah belajar kan gitu. Ya, ataupun menuntut ilmu lah, ya kan, menuntut ilmu agama. Maka kata Nabi SAW, setiap amalan itu ya ada masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futur kan gitu.
Maka Nabi melanjutkan, barang siapa yang futurnya masih berada di atas petunjukku, ya artinya masih berada di atas sunnah Nabi, maka dia akan selamat. Tapi barang siapa yang futurnya ya sudah melenceng daripada keluar daripada koridor petunjuk Nabi, halaka kata Nabi, maka dia akan celaka. Ya. Contohnya gimana sih? Ya contohnya mau gini, ya kita semangat, kita mungkin setelah mendengarkan nasihat ini gitu ya, ataupun tips-tips inilah mungkin barangkali, ya kita semangat gitu. Ya semangat menghafal, semangat belajar. Ya semangatnya cuma hanya sepekan. Setelah itu, ya yang tadinya selama sepekan kita murojaah, kita baca Quran, setelah itu kita tinggalin. Kemudian kita beralih ke yang lain, umpamanya ke musik, waliyadzubillah kan gitu ya. Atau ke ya pokoknya hal-hal yang nggak bermanfaat sama sekali. Ini namanya kata Nabi celaka. Tapi kalau semangat kita sepekan itu kita umpamanya sehari bisa sejuz kita murojaah, pekan kedua ya kalau nggak bisa sejuz ya mungkin setengah juz kan gitu. Ya, itu masih masih apa namanya? eh ya masih dikatakan orang yang selamat kan gitu. Tapi kalau sudah keluar sama sekali, tinggalin sama sekali sudah, nah ini yang bisa jadi nanti ya masuk kategori hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam celaka. Ya jadi kurang lebih seperti itulah kalau untuk menumbuhkan istiqomah saya kira kembali tadi kepada ya manfaat daripada kita belajar ilmu itu apa sih kan gitu. Nah manfaat-manfaatnya kan sudah ada tuh banyak di hadis Nabi, ada Al-Quran juga menjelaskan kan. Ya menumbuhkan rasa bahwa belajar menuntut ilmu agama itu sangat penting ya. Karena yang membuat syaitan itu takut, yang membuat syaitan itu lari dari kita ketika kita mau belajar ilmu agama. Dan yang kedua yang paling penting mengamalkan ilmunya kan gitu. Mengamalkan ilmunya. Tapi kalau belajar aja tapi kita nggak amalin ya percuma. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Syukran katsiran, jazakumullah khairan Oh iya, atas tips dan nasihatnya. Semoga Allah memudahkan kita dalam perkara ini ya. Amin. Dalam cobaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.